Guys, kembali lagi di channel aku Queen Tarot Semesta. Hari ini sesuai request kalian, kita akan fun reading. Temanya adalah apa kita akan berkomunikasi kembali dan apa kita akan bersama lagi gitu. Apa kita akan berkomunikasi kembali dan bisa bersama lagi. Ini request dari teman kita. Semoga kalian bisa suka readingan ini, enjoy your readingan, dan this is only fun reading ya. Jadi tolong mohon ingat, karena ini fun reading itu buat senang-senang aja. Jadi jangan dibawa serius gitu. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di Alpha. Cek aja harga dan biayanya. Langsung kita akan mulai readingannya. BTW ini hanya fun reading. Aku akan membaca doa dulu. Sebelum itu kalian juga harus, dan kita akan lanjut ke pembacaan kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ini pile nomor 1, ini pile nomor 2, dan ini pile nomor 3. Gunakan insting kalian saat memilih. Jangan terlalu dibawa serius, dibawa baper. Oke. Pile nomor 1. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita akan komunikasi lagi dan kita akan bersama lagi? Ada Queen of Wands, the Page of Swords, the Wheel of Fortune. Dari oracle-nya ada past life relationship. Ini berhubungan sama mantan ya, kayaknya kalau aku lihat. Dan aku melihat di sini kalian menunggu dia banget ya, menunggu jawaban dia atau menunggu dia untuk kembali ya. Tapi kalau kalian menunggu doang tanpa pergerakan, dia juga nggak akan datang. Jadi lebih baik kalian coba untuk berkomunikasi lebih dulu. Terus di sini aku merasa dia sedang fokus dengan dirinya sendiri untuk membuka lembaran baru. Jadi kalau ditanya apakah kita akan berkomunikasi, iya, tapi kamu yang harus mulai. Dan apakah kita akan bersama? Di sini mungkin ada kemungkinan kalian akan bersama lagi ya, karena ada Wheel of Fortune. Ada kemungkinan karena kalian itu past life relationship, you have known each other before ya. Ini kalian kayak terhubung spiritual, terhubung kisah masa lalu. Pokoknya ini masih berhubung dengan masa lalu. Jadi kalau kalian bertanya hubungan ini belum berakhir, memang belum berakhir. Pasti nanti kalian akan berkomunikasi kembali. Tapi kalau ditanya dia akan kembali, ya akan ada sebuah pertemuan. Dan untuk bersama, aku ngerasa juga akan ada kejelasan dan akan ada keberuntungan kalian bisa kembali. Tapi kalian jangan berharap lebih gitu ya. Nama aku bilang kalian jangan berharap lebih karena mungkin saat ini kan aku bilang dia lagi berusaha untuk membuka lembaran baru, yang artinya dia sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada seseorang lain gitu, seorang lain yang memberikan kenyamanan atau kebahagiaan buat dia. Jadi saat ini tanpa kamu sadari dia juga lagi dekat sama orang lain. Terus mungkin dia bisa memberikan yang kamu tidak bisa berikan gitu. Tapi kamu bisa saja mendapatkan hatinya kembali jika kamu mau berusaha untuk lebih sabar, lebih aktif untuk ngobrol sama dia ya, karena di sini harus ada keaktifan dan komunikasi yang lancar gitu. Karena kalau misalkan kalian tidak berkomunikasi dengan lancar, kalian akan susah untuk kembali bersama dan berkomunikasi lagi. Soalnya orang ini lumayan pasif dan aku
bisa lihat dia ini udah pasif, nggak bisa ngambil percakapan. Jadinya aku merasa kamu yang harus mulai gitu. Introvert ya orangnya gitu. Oke, sepertinya itu aja. Karena ini simple reading, tapi semoga bisa kalian nikmati. Oke, untuk file nomor 2. Oke, ini buat file nomor 2. Apakah kita akan berkomunikasi lagi, dan apakah kita akan kembali bersama? Kalau file 1 kan ada kemungkinan. Kita lihat di file nomor 2. Oke. Oke, bismillah. Justice. Ada keadilan. King of Wands. Oke. Dan ada Three of Pentacles. Oke. Yang aku lihat di sini, kamu nggak usah perlu nungguin dia lagi lah. Komunikasi boleh, tapi kalau misalnya mengharapkan untuk bersama lagi, kayaknya susah. Dia udah ada orang lain di dalam hidupnya, dan dia kayak lagi fokus dengan masa depannya dia, karir dia. Di sini yang aku lihat kayak gitu. Aku merasa juga energinya juga nggak gitu bagus. Jadi lebih baik kamu jangan terlalu baper sama orang ini gitu. Karena pertama, dia udah tahu nih apa yang bagus buat dia, dan dia kayaknya orang yang nggak mau mikirin masa lalu lagi. Kalau ini mantan, komunikasi mungkin bisa sebagai teman, tapi kalau misalkan untuk bersama lagi, kurasa nops gitu ya. Sorry banget. Lebih baik kalian mencari orang lain di dalam hidup kalian. Dia itu kayaknya udah nggak mau mikirin hubungan ini karena mungkin toksik bagi dia. Terus juga bagi dia, ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi sekarang aku pingin fokus untuk menjalani masa depan. Dia mikirnya gitu karena mungkin masa depan dia lebih bagus, pinginnya, dan dia nggak mau inget-inget kejadian yang bikin dia sakit hati, kejadian yang cuman bikin dia sedih, kejadian yang cuman bikin dia pusing. Jadi dia emang bener-bener pingin ngebahagiain diri dia sendiri dengan fokus untuk bergaul dengan orang lain, fokus untuk melihat masa depan. Jadi untuk bersama kembali sepertinya tidak bisa gitu. Jangan berharap. Oke, di sini ada free yourself. Ya, bebaskan dirimu, bebaskan. Karena kalau kalian bisa ngebebasin diri kalian, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi di sini harus bebaskan diri kamu. It's time to take back control of your life. Aku ngerasa kamu harus bisa mencari kebahagiaan kamu. Biarlah dia, udah. Ya, kamu harus tahu, kadang apa yang harus kita prioritaskan itu adalah apa yang memang harus kita jalani. Kalau emang dia bukan prioritas kita, atau mungkin dia tidak bisa memprioritaskan kita, ya jangan terlalu berharap sama dia gitu. Karena kamu bakal lebih sia-sia, dan sayang aja diri kamu gitu. Sayang aja diri kamu kalau misalkan kamu masih berpaku sama dia, masih berharap sama orang salah. Dia aja udah gak mikirin kamu, dia aja udah mencari orang lain. Mungkin dia mencari seorang di luar sana yang dari sekitar pertemanannya dia tuh. Dia lagi berusaha untuk membangun relasi di sini gitu loh, agar dia bisa mencari yang terbaik juga. So buat apa kamu tungguin dia? Yang ada kamu yang sakit hati, kamu yang
masih bersikeras. Kamu juga harus mengerti ya, perasaan dan logika itu emang harus ditimbang. Kamu gak boleh namanya mikirin orang yang salah, tapi bagaimana kamu bisa mencari kedamaian di dalam diri kamu bisa happy dengan diri kamu, tidak terpaku pada orang yang seperti ini. Dan aku pingin kamu melupakan semua masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Intinya jangan mikirin dia. Kalau kamu mikirin dia, kamu yang ada stuck dan kamu tidak bisa berkembang gitu. Kamu gak bisa berkembang dan kamu itu menyia-nyiakan perjalanan hidup kamu loh. Makanya aku bilang kamu harus bangkit untuk bebaskan diri kamu, fokus dengan kebahagiaan di diri kamu. Oke? Terima kasih PL2, semoga itu bisa ngebantu kamu. Maaf ini fun reading dan ini simple reading. Jadi kalau misalkan kamu nanya, Kak aku pingin balikan sama dia, masih bisa nggak? Udahlah, lebih baik nggak usah, dia aja udah mencari yang lain. Kalau komunikasi sebagai teman sih it's okay, tapi kalau udah untuk jadi pasangan kembali, better you find another person gitu. Oke, thank you file 2. Oke, file terakhir. Okay. Three of Swords. The Hangman. Oke. Apakah bisa komunikasi kembali? Page of Cups. Oke. Yang kulihat adalah tidak bisa, karena dia sudah pingin move on. Kamu sama dia sama-sama saling menyakiti, jadi percuma. Kembali pun juga gak bisa. Dia juga ada kebimbangan. Dia juga orang yang gak bisa tegas kalau emang dia gimana ya. Dia sendiri sebenarnya masih sayang sama kamu, tapi namanya juga udah mantan, udah punya gap antara kalian berdua ya. Dan aku ngerasa udahlah, kamu jangan terlalu mikirin dia gitu, karena di sini hubungan kalian udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalian sama-sama saling menyakiti dan dia sepertinya juga akan move on karena ada Page of Cups di sini. Dia ingin ketenangan hati dan jiwa pikiran dia juga, karena seakan kalau dia paksakan hubungan ini, nanti kedepannya dia akan lebih kayak sakit hati, terus kecewa. Di sini dia pingin kayak berjalan, melangkah, dan aku merasa ini kan The Hangman ini dia lagi bingung kan, kanan kiri. Kamu sepertinya ke kiri dan dia sepertinya ke kanan. Seakan hubungan ini nggak bisa diapain lagi, dan walaupun sebenarnya dia masih sayang, tapi emang dia harus bisa merelakan hubungan ini. Juga yang aku lihat adalah dia benar-benar pingin memberikan cups ini kepada orang lain ya, dan dia pingin berjalan dengan tenang, damai, tanpa kamu, tanpa seseorang di dalam hidupnya. Dia benar-benar pingin keluar dari perasaan bersalah, kecewa, dan perasaan sedih lainnya. Kalau aku lihat percuma kamu berharap dia kembali atau berkomunikasi, karena dia sendiri emang udah ngebatasin dan dia udah gak mau punya hubungan lebih dari hubungan pertemanan sama kamu ya. Aku mau lihat dari oracle-nya, karena percuma dia juga udah menolak hatinya. Very soon untuk kamu sebentar lagi akan bertemu dengan orang yang bisa mencintai kamu. Clearly decide what you want so that it's come to you now. Kamu akan bertemu seseorang yang benar-benar akan mencintaimu dalam waktu dekat ini,
tapi kamu harus sabar karena kamu harus healing dari dia. Makanya kamu harus membuka lembaran baru, kamu harus bisa lebih tenang, dan kamu jangan terpaku sama dia. Pikirkan buat masa depan kamu sendiri, karena kalau misalkan kamu masih terpaku sama dia, kamu gak akan bisa maju. Padahal di sini kamu harus lebih tenang, lebih yakin, dan harus punya kebahagiaan buat diri kamu sendiri gitu. Di sini aku merasa kamu harus percaya diri untuk menemukan takdir kamu, yakin untuk kamu bisa bangkit. Karena kalau misalkan kamu gak bangkit, nanti kamu jadi hidupnya gitu-gitu doang, dan kamu gak bisa fokus dengan apa yang akan kamu capai. Kamu bisa kok, dan kamu harus yakin kalau kamu lebih mencintai diri kamu sendiri daripada kamu menyakiti diri kamu sendiri. Lebih baik kamu tidak usah komunikasi dan jangan berharap dia kembali gitu. Well, itu aja pesan gua. Semoga ini bisa ngebantu kalian. And have a nice day. See you guys next video. Bye bye.